Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang sangat kami hormati Bapak Gunawan SPI, Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, gitu ya. Penataan di sini Pak. Penataan dan penaatan. Astagfirullahaladzim. Oke Pak, penataan dan penaatan lingkungan hidup, gitu ya, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Serta yang kita banggakan peserta kita, saya Udin Menitis Sukma Sarjana Teknik. Saya Nila Agustina, moderator sekaligus narasumber pada kesempatan hari ini. Mohon izin gitu ya menyampaikan rangkaian acara di sesi ke-10. Peserta akan kami berikan waktu maksimal nanti 15 menit gitu ya memaparkan rancangannya. Setelah itu nanti kami mohon kepada Bapak Gunawan berkenan untuk memberikan dukungan dan penguatannya, dan tentunya di akhir sesi nanti kami akan melakukan klarifikasi kepada peserta atas apa yang sudah disusun dan dipaparkan. Baik, langsung saja kepada peserta atas nama Saifuddin Menitis Sukma ST, kami persilahkan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin untuk share screen. Silahkan. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ampun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Nila Agustina MPA selaku narasumber ataupun penguji. Terima kasih Ibu telah hadir dalam seminar rancangan aktualisasi pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Al-Aziz SE MM selaku coach yang telah membimbing saya. Yang saya hormati Bapak Gunawan SPI selaku mentor. Terima kasih Bapak atas dukungannya selama ini. Perkenalkan saya Syahuddin Menitis Sukma, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 38 tahun 2025 dengan jabatan pengendali dampak lingkungan ahli pertama di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penyampaian Laporan Pengaduan Lingkungan Berbasis Digital melalui Sistem Informasi Pelayanan Aduan Lingkungan atau SIPALING di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Berdasarkan riset tahun 2025 sampai 2029, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal memiliki visi Tegal Berdikari dan Sejahtera menjadi kota idaman. Kemudian Kota Tegal memiliki 7 misi. Pada misi nomor 4 sejalan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, rancangan aktualisasi saya dapat memberikan kontribusi pada tujuan organisasi daerah Kota Tegal. Yang pertama yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta dapat meningkatnya nilai budaya organisasi yaitu prima. Menurut Permen PAN RB nomor 30 tahun 2019 terdapat 20 tugas orang pengendali dampak lingkungan ahli pertama, di mana 5 tugas diantaranya sesuai dengan rancangan aktualisasi yang akan saya rancang, yaitu menyelesaikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan melakukan kegiatan verifikasi lapangan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal merupakan salah satu OPD yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Namun, dalam upaya meningkatkan pelayanan, terdapat beberapa isu yang masih dihadapi. Isu tersebut diantaranya 1. Belum optimalnya penyampaian laporan pengaduan masyarakat Kota Tegal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. 2. Belum optimalnya sistem pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan atau pelaporan semester di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal yang dilakukan secara manual. 3. Belum meratanya partisipasi sekolah dalam mengikuti program Adiwiyata. 4. Kurangnya minat perusahaan untuk mengikuti program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau PROPER. 5. Kurangnya publikasi daftar usaha yang telah memiliki izin lingkungan atau persetujuan lingkungan. Dari kelima isu tersebut dilakukan analisis APKL, lalu 3 besar isu tersebut dilakukan analisis USG, kemudian didapatkan isu utama ataupun core isu yaitu belum optimalnya penyampaian laporan pengaduan masyarakat Kota Tegal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Kondisi saat ini, pertama, laporan masih disampaikan secara manual atau surat dan WhatsApp. Laporan atau masyarakat dari bulan Januari hingga bulan Agustus 2025 tercatat laporan aduan yang masuk sebanyak 21 laporan pengaduan. Umpan balik ataupun feedback dari DLH kepada masyarakat atau pelapor belum konsisten sehingga pelapor tidak selalu menerima informasi yang jelas mengenai penyelesaian pengaduan. Keterkaitan dengan manajemen ASN, yaitu seorang ASN dalam menerima laporan pengaduan masyarakat secara ramah, cekatan, solutif sehingga dapat memahami isi kandungan laporan aduan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang sehat.
keterkaitan dengan Smart ASN. Seorang ASN menjaga etika dalam menerima, menanggapi, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari surat atau melalui dari aplikasi WhatsApp. Dampak bila isu terpilih tidak diselesaikan yaitu pertama, masyarakat kesulitan menyampaikan laporan pengaduan lingkungan dengan cepat dan tepat. Dua, terjadi keterlambatan dalam proses tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan. Tiga, menurunnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Empat, data pengaduan tidak terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan evaluasi dan pengambilan keputusan. Dari deskripsi isu tersebut dilakukan isu analisis fishbone untuk mendapatkan penyebab isu utama, yaitu dalam kategori men, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur, mekanisme, serta saluran resmi untuk melaporkan pengaduan pencemaran lingkungan. Kategori material, pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup banyak dilakukan melalui surat dan WhatsApp. Kategori metode, kurangnya penerapan SOP ataupun pedoman layanan pengaduan. Penyampaian hasil tindak lanjut pengaduan kepada pelapor belum optimal. Kategori mileu, masyarakat belum familiar atau tidak tahu cara menyampaikan pengaduan lingkungan. Penyebab isu tersebut akan diselesaikan dalam 6 gagasan kegiatan. Yang pertama, membuat e-leaflet alur proses pelayanan pengaduan masyarakat. 2. Membuat sipaling yang berisikan format laporan pengaduan masyarakat dengan menggunakan Google Form. 3. Membuat video tutorial penggunaan sipaling. 4. Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan secara tepat waktu. 5. Melakukan penyampaian hasil tindak lanjut pengaduan kepada pelapor. 6. Melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan. Kegiatan 1 yaitu membuat e-leaflet alur proses pelayanan pengaduan masyarakat. Outputnya tersedianya e-leaflet alur proses pelayanan pengaduan masyarakat di bidang PPLH. Dalam melaksanakan kegiatan 1 terdapat 5 tahapan kegiatan, mulai dari mencari referensi desain e-leaflet alur proses pelayanan aduan masyarakat hingga mengunggah e-leaflet di website dan sosial media resmi DLH Kota Tegal. Setiap tahapan memiliki nilai dasar ASN yaitu adaptif, harmonis, kompeten, kolaboratif, loyal, serta memiliki nilai dalam manajemen ASN yaitu kedudukan, peran, dan nilai kode etik ASN yaitu kompeten, serta Smart ASN yaitu digital skill dan digital culture. Kegiatan 2 yaitu membuat sipaling yang berisikan format laporan pengaduan masyarakat dengan menggunakan Google Form. Outputnya tersedianya sipaling yang berisikan format laporan pengaduan masyarakat dengan menggunakan Google Form. Dalam melaksanakan kegiatan 2 terdapat 6 tahapan kegiatan, mulai dari membuat akun Google hingga mempublikasikan link scan QR Code ke website dan sosial media resmi DLH Kota Tegal. Setiap tahapan memiliki nilai dasar ASN yaitu akuntabel, harmonis, kompeten, adaptif, kolaboratif, dan loyal, serta memiliki nilai dalam manajemen ASN yaitu kedudukan, peran, dan nilai kode etik ASN kompeten, serta Smart ASN yaitu digital skill dan digital culture. Kegiatan 3 yaitu membuat video tutorial penggunaan sipaling. Outputnya terlaksana pembuatan video tutorial penggunaan sipaling. Dalam melaksanakan kegiatan 3 terdapat 6 tahapan kegiatan, mulai dari berkoordinasi dengan mentor terkait konsep video tutorial penggunaan sipaling hingga publikasi video tutorial penggunaan sipaling di website dan akun sosial media resmi milik DLH Kota Tegal. Setiap tahapan memiliki nilai dasar ASN yaitu harmonis, kompeten, kolaboratif, loyal, akuntabel, dan adaptif, serta memiliki nilai dalam manajemen ASN yaitu kedudukan, peran, dan nilai kode etik ASN berorientasi pelayanan. Kegiatan 4 yaitu menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan secara tepat waktu. Outputnya terlaksananya tindak lanjut aduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan secara tepat waktu. Dalam melaksanakan kegiatan 4 terdapat 4 tahapan kegiatan, mulai dari berkoordinasi dengan mentor terkait aduan masyarakat yang akan ditindaklanjuti hingga membuat laporan hasil penyelesaian pengaduan pencemaran lingkungan. Setiap tahapan memiliki nilai dasar ASN yaitu harmonis, akuntabel, kolaboratif, dan kompeten, serta memiliki nilai dalam manajemen ASN yaitu kedudukan, peran, dan nilai kode etik ASN berorientasi pelayanan, serta Smart ASN yaitu digital skill dan digital safety. Kegiatan 5 yaitu melakukan penyampaian hasil tindak lanjut pengaduan kepada pelapor. Outputnya tersampaikannya hasil tindak lanjut pengaduan kepada pelapor. Dalam melaksanakan kegiatan 5 terdapat 6 tahapan kegiatan, mulai dari
melakukan pembinaan terhadap laporan penyelesaian pengaduan yang telah disusun hingga menyampaikan publikasi penyelesaian pengaduan atau penyelesaian aduan yang tercantum di Google Spreadsheet kepada pelapor. Setiap tahapan memiliki nilai dasar ASN yaitu loyal, harmonis, adaptif, kompeten, kolaboratif, dan akuntabel, serta memiliki nilai dalam manajemen ASN dan yaitu kedudukan, peran, dan nilai kode etik ASN berorientasi pelayanan, serta smart ASN yaitu digital skill dan digital safety. Kegiatan 6 yaitu melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan 6, terdapat 4 tahapan kegiatan, mulai dari mengumpulkan data laporan aduan masyarakat hingga menyusun laporan aktualisasi. Setiap tahapan memiliki nilai dasar ASN yaitu loyal, adaptif, harmonis, dan kompeten, serta memiliki nilai dalam manajemen ASN yaitu kedudukan, peran, nilai kode etik ASN yaitu accountable, serta smart ASN yaitu digital skill dan digital culture. Mas Saifuddin masih di situ? Halo? Ya, Oh, sudah. terputus ya? Terputus ya, Bu? Udah nggak apa-apa. Waktu jelasin jadwal nge-freeze. Baik, Ya, nggak apa-apa. sampai. Sudah? Jadwal kegiatan. Ya, sudah. Oh, sudah. Ya, sudah. Nah, sudah cukup terbaca. Baik. Oke, baik. Terima kasih ya untuk peserta Terima kasih, yang sudah yang sudah menyampaikan gitu ya paparannya gitu ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gunawan SPI untuk memberikan dukungan dan penguatannya. Silakan Pak Gunawan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Ibu, nama saya Gunawan SPI. Saya selaku mentor dan sebagai Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tegal, yang merupakan atasan langsung dari Mas Saifuddin Manitis Sukma. Biasanya kami manggilnya Mas Saihu, Bu, biar nggak terlalu panjang panggilannya. Kami memberikan apresiasi, Bu, dan dukungan penuh terhadap rancangan aktualisasi ini, yaitu penyampaian laporan pengaduan lingkungan berbasis digital melalui sistem informasi pelayanan aduan lingkungan. Singkatannya itu SIPALING, Bu, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Rancangan aktualisasi ini memang sangat relevan, Bu, dengan tugas pokok kami di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan. Seperti Ibu ketahui bahwa karena kondisi saat ini di Dinas Lingkungan Hidup, mekanisme penyampaian pengaduan masih terkait pelanggaran dan permasalahan lingkungan hidup masih menggunakan surat, Bu, yang biasa dikirim langsung atau via chat dengan menggunakan WhatsApp yang terkadang nggak pakai nama, Bu, jadi seperti gelap gitu, jadi kita bingung mencari siapa sumbernya. Tercatat laporan aduan masyarakat yang masuk daerah Kota Tegal dari bulan Januari hingga Agustus 2025 ini ada 21 laporan, Bu, karena Kota Tegal dianggapnya kota kecil, Bu, dan alhamdulillah banyak pelaku usaha yang kecil, Bu, jadi aduannya biasanya masalah karena kurang kepuasan dengan sebelahnya gitu maksudnya. Selain itu, tindak lanjut dari DLH kepada masyarakat atau pelapor belum konsisten sehingga pelapor tidak selalu menerima progres penanganan secara online. Saya selaku mentor dengan adanya SIPALING berharap masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan laporan pengaduan baik secara digital melalui SIPALING. Pelapor dapat memantau status laporannya dan menerima laporan hasil secara jelas dan tepat waktu. Sementara instansi memiliki sarana yang lebih cepat dan transparan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan. DLH memiliki dokumentasi lengkap untuk evaluasi kinerja dan dasar pengambil kebijakan, Ibu, serta partisipasi masyarakat meningkat sehingga kepercayaan publik terhadap DLH juga terjaga. Berdasarkan kondisi dan harapan yang saya sampaikan tadi, saya menilai bahwa program ini cukup mendorong partisipasi masyarakat, Bu, sehingga terbangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan. Kemudian tentunya akan menambah nilai tambah dan pembelajaran bagi peserta latsar CPNS karena mampu mengaitkan nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dengan kerja nyata di bidang penataan dan penaatan lingkungan di daerah Kota Tegal. Selaras dengan misi Kota Tegal, Bu, yang nomor 4, yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur
dan kewilayahan di segala bidang dengan Ya, ini tersambung lagi. Iya, ini, Bu. izin Bu Nila masih di mute. Iya, ini siapa yang terputus ya? Kayaknya semuanya ya Saya kayaknya. Bu. Iya, Oh, berarti mungkin semuanya karena Pak, saya juga. iya. eh, Iya, Bu. Ini juga tadi saya aduh karena mungkin hubungan jarak jauh ya, Bu, ya, jadi iya, tapi saya juga keluar dari Zoom Pak. Ini kayaknya keluar dari Zoom semua. Mungkin Zoom apa lembaga. oh Jadi iya. saya juga keluar, Bapak nggak hilang, saya juga hilang gitu. Jadi nggak apa-apa Oh Pak. iya. Jadi sama-sama Waduh. kena angin gitu. Iya, Iya, Bu. silakan Pak. Oke. Ini, Bu, selaras dengan misi Kota Tegal, yakni mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di skala bidang dengan tetap mengutamakan kualitas lingkungan hidup. Dan program kami dari daerah Kota Tegal adalah program penanganan pengaduan lingkungan hidup, Bu. Maka saya mendukung penuh pelaksanaan aktualisasi ini dan berharap sistem informasi pelayanan aduan lingkungan atau SIPALING dapat dioptimalkan, Bu, sebagai sarana pengaduan lingkungan masyarakat khususnya Kota Tegal yang mudah diakses, responsif, dan memberikan dampak positif bagi kualitas pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Itu aja, Bu. Oke, baik. Ini, Bu, sebelum saya mengakhiri, kami tadi dititipi pantun, Bu, oleh Mas Sehu. Iya Pak, Ya, silakan. ya, pantunnya adalah ini, Bu. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Jalan-jalan ke alun-alun Tegal, Bu. Cakep, Ramai orang membeli jajanan ringan. Cakep. cakep. Si paling hadir jadi andalan digital untuk Siap. aduan masalah lingkungan. Amin. Terima kasih, Bu. Oke, Assalamualaikum cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanan ringan, Pak. Pilus itu paling ringan ya. Silakan, Bu. Ada lagi kacang bugares, Bu. Iya, film. Oh, kacang Ada lagi bukares. Oke, bisa kita akan iya, lihat kerupuk gitu ya. Antor. Iya, nanti Oh, biar iya, Mas karena saya kalau ke besok sana, Bu. Iya. ya, Kalau saat saya besok soalnya bulan lah, ini iya. iya, kenapa Pak? Ada yang ke sana, Pak? Iya, soalnya bulan lalu saya pernah itu, Bu. Setelah PKA, Bu. PKA saya selesai Oh, di bulan Juli kemarin. Jadi Kota Tegal tuh PKA biasa berapa? membawa Satu ya? angkatan 1 PKA kemarin, Bu, satu. baru selesai. Ya, Oh, di angkatan 2002 satu. ya Juli, ya. Kemarin juga saya Oke, biasa membawa itu pilus dan kacang bugares itu. Nanti biar titip Mas oke. Sehu, Bu, buat Ibu khusus biar tahu orang aman Orang jajan saya ringan. besok, saya tanggal berapa juga ke sana kok, Pak. Dampingi Oh peserta ya, PKP silakan, Bu. besok. Oh, Oh ya, Iya. silakan mampir, Bu, Kota Tegal, Bu. Wajib mampir, Bu. siap Bu Nila. Kami siap Ya, mendampingi. saya pasti, Pak. Saya kalau ke sana pasti jalan-jalan nih besok, Pak. Gitu ya. Oh ya, Mau. kabari kami, Bu. Nanti kalau masih Aduh. nggak tahu nanti dicewer aja, Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ini luar biasa ya dari lingkungan hidup gitu ya. Ini di lingkungan hidup gitu ya. Kalau saya kenalnya yang ininya ya, apa LSM-nya dulu yang Walhi gitu ya Pak ya, yang Iya, wahana Walhi. lingkungan Sekarang hidup banyak, Bu. gitu. Iya, kalau sekarang Ya. banyak, dulu hanya Walhi ya Pak gitu Iya, ya. Pak. Karena saya Paling ingat beken itu, Bu. om saya, Legend itu, Bu. iya, iya om saya dulu aktivitas di Walhi gitu ya. Oh, aktivis ya, Bu, Di, ya? iya, terakhir di kementerian Pak Dodo Wah. Sambodo. Dulu saya Oh, sering diajak ngomong masalah lingkungan gitu ya. Sampai beliau sekarang masih ini karena beliau kadernya Pak Emil Salim ya. Jadi wah, ya. apa Yang sampai penting nggak sekarang. lingkungan, Bu. Oh iya. Nah, karena udah sepuh ya linglung. Ya. Lingkungan jadi Baik, lingkungan. mohon izin Pak Gunawan gitu ya. Saya ingin berkomunikasi dengan Mas Saifuddin ini ya. Coba Silakan, ditampilkan Bu. isunya. Tadi saya catat loh, menyimak apa yang disampaikan Pak Gunawan di sini. Mana ya putih ya. Tapi Iya. coba isunya biar ini keren sama si paling itu tadi. Ya, di PowerPoint-nya, Bu. Saya akan klarifikasi. Iya, di PowerPoint-nya aja. Isu, Pak. Ya, di PowerPoint-nya biar matching aja. Yang udah bagus ini jadi matching gitu. Karena kegiatannya ini saya lihat paling sistematis gitu ya. Oke, yuk di isunya. Nah, di sini boleh lah. Belum optimalnya penyampaian sebentar. laporan. Ya. Oke. Oke. Oke, masih ingat ya di agenda 1 Latsar yang kita evaluasi isu adalah isu ini sumbernya dari mana? Ditulis nggak? Di deskripsi. Di Isu ini deskripsi. sumbernya dari mana? Deskripsi isu kan ada tuh. Ya.
isu sumbernya dari mana, Oh, dari unit keterkaitan kerja, dengan Bu. agenda 3 kan. Nah, Ah, oke. Kalau terkait dengan penyampaian iya, ya pengaduan masyarakat, itu siapa yang menyampaikan? masyarakat. Nah, berarti nggak matching dong kalau masalah itu ada di unit kerja. Tapi kan kita nggak boleh nyalain masyarakat karena sumber isu hanya dari individu PNS, unit kerja atau organisasi. Iya. Maka kita balik, kenapa masyarakat sampai tidak optimal dalam menyampaikan laporan? Ada apa yang nggak optimal di kita? Tadi udah disampaikan berulang kali ini sama Pak Gunawan tuh. Berarti layanan yang kita berikan terkait dengan pengaduan masyarakat. Berarti Masyarakat sampai kesulitan kan untuk menyampaikan. Berarti berarti kan Betul, pelayanan betul. kita yang belum optimal. mm, Nah, situ ya, kunci dulu. Kita nggak boleh nyalain orang lain. berarti belum Jadi optimal belum pelayanan. optimalnya, Pelayanan iya, pengaduan. pelayanan aduan masyarakat. Maka di Hmm, deskripsinya diceritakan layanan aduan masyarakat adalah bla bla bla. Kalau ada dasar hukumnya silahkan. Tuh ya, keterbukaan informasi publik tuh ya. Oke, apa? Kondisi saat ini gitu ya, layanan aduan masyarakat masih terkendala dengan kesulitan masyarakat dalam menyampaikan ya, dalam menyampaikan ya aduannya. Hmm, aduannya, betul nggak? hmm, betul. Nah, itu dia yang mau saya cocokologi, Hmm, gitu ya. Oke. Nah, itu kan sehingga ini pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup banyak dilakukan melalui WhatsApp sehingga ini belum belum optimal. optimal gitu kan. Iya, Nah, kurangnya penyebabnya. pemahaman. Oke. Ya, terus Hmm, kurangnya penerapan SOP. Oke. Penyampaian hasil tindak lanjut pengaduan. Oke. Yuk, ke kegiatannya. Kegiatan 1 dibaca. Ini Kegiatan udah paling satu, benar nih. kegiatan satu membuat Membuat ilegal alur leaflet ya. proses, Di iya, leaflet ya. yang berisinya alur proses Oke. pelayanan pengaduannya, Bu. Oke, ya kan? Kan berarti alur proses pelayanan aduan kan? Oke, Termasuk bagaimana mengirimkan dari aduannya sumber, kan? iya, iya, sampai mendapatkan feedback, Ya, iya. oke, itu proses komunikasi itu ya. Kemudian membuat sipaling. Nah, ini tadi Pak Mentor berulang kali tuh ngediko pengaduan masyarakat. Bunyinya juga itu. Tapi kenapa ya berubah? Oke. Nomor 3, membuat video tutorial. Membuat sipaling dulu atau membuat video tutorial dulu? Cipalingnya dulu, baru itu kita membuat Ya, videonya, Bu. Karena nanti di oke. videonya itu nanti Maka, kita penjelasan fitur uh-uh, dari kita daftar sampai dia ya, nanti, ya itulah. oke. Ya. Nomor 4, bukan Hmm. menindaklanjuti dulu. Apa? Kalau mau menindaklanjuti berarti sebenarnya sih itu implementasi si paling di situ nomor 4. Dengan ya eh, implementasi si paling tuh jadi ada bagaimana kita menerima aduan masyarakat, kemudian menindaklanjuti ada di situ. Berarti menerima laporan dan penindakan, Bu, atau gimana, Bu? Atau salah salah satu? Ya, menerima laporan dan Menindaklanjuti. menindaklanjuti ya berdasarkan si paling kan si paling itu tadinya. Iya, menerima laporan dan Kenapa si paling tidak masuk ke dalam judul gitu loh. Nah, melakukan penyampaian hasil, kemudian melakukan evaluasi. Ini sudah benar. Nah, di judulnya itu tadi si paling kenapa nggak masuk? judul rancangan Si aktualisasi. paling, oh, Eh, si paling optimalisasi penyampaian laporan pengaduan lingkungan berbasis digital. Oh ini ya digital. melalui sistem si paling ini ya. Iya, Oh ya itu wes, ya wes, iya wes, wes. saya Oke, singkat, Bu. oke. Nah, oke. Oke, itu oke, yuk di tabel rancangan. Di tabel rancangan keterkaitan dengan agenda 3. Tapi boleh dari sini boleh, dari sini kegiatan. Kegiatan mana kegiatan? Kegiatan. Nah, kegiatan 1. Ya, keterkaitan dengan agenda 3.
Manajemen ASN benar kedudukan dan peran. Di RA-nya nggak gitu loh bunyinya. Tadi saya tambahin, Bu. Ayah, ayah. Iya ceritane. Kegiatan 2 di PPT-nya apa? Manajemennya. Masalahnya, Iya. nih ya, di sini manajemen ASN-nya semua kode etik, paket hemat, tinggal butir berapa. Padahal di manajemen ASN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kenapa paket hemat dari 1 sampai 5 hanya manajemen ASN-nya hanya itu? Kira-kira sanggup nggak nambahi? Ada peran, kedudukan, kewenangan, gitu. Kewajiban. Sanggup nggak? Kalau sanggup nilai akan bergeser. Tidak saya beri nilai sekarang, tapi sampai revisi datang. Tapi kalau tidak sanggup, tetap ada di sini. Berarti nanti saya tambahkan Karena itu kedudukan. hanya 1 poin. Gitu. Berarti nanti saya tambahkan kedudukan, peran, Semuanya hak, kewajiban. dipelajari. Oh, nggih. Sanggup, Bu. Ya orang yang kewajiban, peran, tugas kan ada di situ. Sistem meritnya Sistem apa, merit, kualifikasi, iya. kompetensi, kinerja. Mekanisme Ini pengelolaan ASN. kenapa di ujian malah Anda paket hemat? Ini kan ujian. Iya, baik, Bu. Nanti saya tambahkan. Apa? Saya tahu. Teman-teman melihat contoh yang sudah jadi. Yang maha benar itu hanya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh orang itu juga kadang-kadang sesat. Betul. Sanggup nggak nambahin? Sanggup, Ibu. Setiap kegiatan minimal 2 dan berbeda. Kalau sanggup akan berbeda. saya rubah. Ya. Baik. Iya. 2 dan berbeda, sebutkan pasalnya. Karena kalau tak suruh nyebutin pasal sekarang mesti gue kepean. Podo-podo ngepek yongko. Ya, setelah seminar ini gitu ya, sambil ngopi silakan buka itu undang-undangnya. Oke, sanggup? Sanggup, Ibu Nila. Oke, kalau sanggup. Ya, terima kasih gitu ya, selamat gitu ya. 1 tahap sudah selesai. Tahap selanjutnya bersama Pak Gunawan akan melaksanakan ini. Tuh. Ya, sehingga nanti 30 hari ke depan saya tunggu kedatangannya di BPSDM dan sudah membawa laporan yang bisa dipertanggungjawabkan tentu dengan bukti fisiknya. Baik. Ya. Baik. Ya, oke, sanggup? Sanggup, Ibu Nila. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, mau 100% orang sanggup balik kanan aja. Ya. Negara itu butuh darah-darah segar gitu ya. Oke, kalau kami ini sudah dinosaurus bentar lagi pada mau pensiun gitu ya. Anda ini. Iya, Bu. Sama, Bu. Iya, Bu. Ya. Iya, gitu ya Generasi Pak ya. penerus. Jadi peserta itu harus lebih tergantung nanti ya. Oke, gitu. Baik. Selamat sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya gitu ya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Kami akhiri sesi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nila. Terima kasih, Bu Nila. Sama-sama, Pak. Iya. Selamat beraktivitas, Pak. Kami persilahkan untuk meninggalkan ruang 3 ini. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Izin lead, Bu. Ya. Ye, monggo-monggo, Pak. Izin lead, Bu Nila. Terima kasih. Silahkan. Oke, sama-sama.